Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar gengs? Welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official. Kontenan dari Hoba asik. Yang ngerti Dindra nih. So kali ini adalah kebahagiaannya itu apa ya? Sementara gitu loh ya, tapi menderitanya itu selamanya gitu. Ini part satunya ya. So sebelum kalian nonton videonya bisa nih di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gasken cekidot. Yeay. Waktu saya menulis buku Bidadari Bumi pertama, ada selang beberapa waktu, kayak setahun 2 tahun kemudian, ada seseorang cerita sama saya, "Ustazah, alhamdulillah, makasih Ustazah sudah menuliskan buku Bidadari Bumi." Saya bilang, "Kenapa gitu?" Dia bilang, "Teruslah menulis Ustazah. Saya karena baca buku Ustazah, saya bisa tidur." Saya nganggapnya kayak yang cuman bisa bikin tidur. Saya pikir bikin ibadahnya jadi hebat gitu kan. Saya pikir buku Ustazah sangat menginspirasi sehingga saya mendapatkan pencerahan. Tapi dia cuman bilangnya buku Ustazah bikin saya bisa tidur. Saya bilang, "Oh Ustazah jangan salah, saya nggak bisa tidur 15 tahun lamanya." Saya bilang, "Kenapa gitu?" Dia pun mulai bercerita. Dia bilang, "Saya Ustazah waktu itu 15 tahun lalu, seorang istri dengan 2 orang anak dan seorang suami yang bekerja dengan mapan di sebuah perusahaan yang terkemuka di Jakarta." Dia bilang, "Kami udah punya rumah di sebuah komplek, mapan lah secara duniawi, anak 2 lucu-lucu, yang 1 masih merangkang." Dia bilang, "Satu malam saya ada diundang pesta sama salah satu kawan saya. Saya bilang sama suami saya malam ini mau pergi pesta." Suami saya kayak keberatan gitu. Saya bilang, "Kamu jangan egois jadi orang. Kadang-kadang kamu kalau mau pergi sama teman-teman kamu saya izinin, kenapa giliran saya yang mau jalan kamu malah nggak bolehin gitu. Pokoknya saya mau pergi, jangan gitu jadi orang egois begitu, nggak boleh." Dia bilang, saya pun pergi dengan sepertinya suami yang sedang keberatan sama saya. Pesta dilaksanakan di sebuah restoran mewah. Dia bilang, teman-teman saya mulai bubar jam 9, setengah 10. Saya pikir biarin sekalian suami saya biar tahu rasa. Susah kan jagain anak 2. Saya sengaja nggak pulang-pulang. Sampai di atas jam 10, setengah 11-an baru saya setir mobil pulang ke rumah. Waktu saya masuk komplek, saya lihat kenapa itu rame sekali. Ada mobil pemadam kebakaran berjejer-jejer. Saya panik. Saya pikir siapa yang rumahnya kebakaran, dan saya pingsan ketika saya menemukan ternyata yang kebakaran, hangus, kebakaran semuanya adalah rumah kami. Saya pingsan, bangun-bangun saya di rumah sakit. Ketika saya sadarkan diri, saya berharap agar saya pingsan kembali tanpa pernah terbangun lagi. Ketika saya diberitahu bahwa suami saya meninggal dunia di kebakaran tersebut, anak saya yang pertama meninggal dunia, yang tersisa adalah anak saya yang merangkak dengan keadaan kulit yang sudah terbakar dengan luka bakar yang sampai membuat dia hidup dalam keadaan tidak normal.
kayak ada kerusakan di jantung dan lain sebagainya. Dia bilang sejak hari itu saya tak henti mengutuki diri. Saya selalu merasa bersalah, dihantui perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan bertahun-tahun lamanya. Kami akhirnya memutuskan untuk pindah, saya dengan anak saya, di sebuah apartemen. Saya tidak bergaul dengan orang-orang. Dia bilang anak saya sekarang ustazah udah di usia 15-an tahun. Dia cantik sebenarnya, tapi memang kulitnya banyak kena luka-luka bakar itu. Dan juga anak saya tidak pasti apa yang dimaksudkan dengan tidak normal ya. Mungkin kayak bagian dalamnya atau apa. Tapi dia bilang secara kecerdasan anak saya ini ustazah bahkan di atas rata-rata orang pada umumnya. Tapi saya malu dengan keadaan anak saya, sehingga akhirnya tiap kali saya melihatnya saya merasa bersalah atas kejadian 15 tahun yang silam. Karenanya saya jadi benci dengan anak saya sendiri. Saya tidak bolehkan anak saya ketemu semua orang. Dia sekolah homeschooling, gak punya temen, temennya di dunia maya saja. Dia bilang saya gak bolehin dia ketemu sama siapapun. Saya gak suka melihat dia dihina orang. Dan setiap saat itu terjadi, orang melihat anak saya dengan rasa kesian, saya kembali mengutuki diri sendiri. Saya setiap hari bekerja dan saya benci dengan musim liburan, sebab akan membuat saya tidak sibuk, tidak menyibukkan pikiran dengan pekerjaan, dan membuat saya harus sering-sering melihat anak saya tersebut. Bilang anak saya sering WhatsApp saya, sering kirim SMS waktu itu ya. Dia bilang mama jangan lupa makan. Mama udah makan hari ini. Anak saya baik sekali ustazah, tapi saya tak henti-henti membencinya. Dia bilang sampai satu hari, beberapa hari yang lalu, saya pulang seperti biasa. Ustazah jangan salah, dia bilang, saya sholat nggak pernah tinggal. Ustazah jangan salah, saya pergi haji, saya pergi umroh, saya pergi majelis taklim, dan saya juga jadi pasien psikolog juga, jadi klien psikolog. Saya juga pasien psikiater. Saya datang ke berbagai macam seminar, saya datang kepada orang-orang yang saya pikir bisa meringankan beban hati saya. Dia bilang tapi itu semuanya tidak ada, atau belum, tepatnya belum ada yang berhasil buat saya. Dia bilang sampai satu hari saya pulang di larut malam, bis kerja sengaja, tar deh tunggu biar nggak macet. Saya pulang malam hari, dan juga tunggu biar anak saya tuh kayak udah tidur gitu. Jadi saya nggak harus lama-lama ngobrol sama anak saya. Dia bilang saya masuk, ada paketan di kamar, di rumah, di apartemen mereka. Saya liatin dari teman saya. Saya biarin aja. Saya buka, isinya buku Bidadari Bumi, Halimah Lidrus. Siapa nih, nggak terkenal. Dia bilang saya pun pergi nemuin anak saya, secium keningnya. Kayaknya dia udah tidur atau nggak tidur, saya nggak tahu. Dia bilang habis itu saya keluar, saya cari makanan, saya makan sedikit dari kulkas, kemudian saya pergi mandi, saya sholat isya. Habis itu saya buka televisi, nggak ada yang menarik. Saya buka bacaan-bacaan apaan, nggak ada yang menarik. Saya kemudian keingetan, buku yang tadi apa tuh? Saya pun mulai membacanya. Dia bilang halaman 1, 2, 3 sampai dicerita wanita di bis. Mungkin kalau teman-teman pernah baca buku Bidadari Bumi, tahu cerita tersebut.
Saya menceritakan tentang seorang perempuan yang naik bis barengan sama saya. Kami hanya berdua. Buku Bidadari Bumi yang membuat seorang wanita selama 15 tahun lamanya bisa tidur kembali ya. Ini tuh nyata banget kayak kisahku, bener ya. Dulu kalau aku mau tidur tuh selalu minum obat dulu. Belum nikah ya, ini masih tinggal sama orang tuaku. Dan orang tuaku pun nggak tahu. Entah mereka nggak mau tahu atau entah aku yang cerdas gitu ya, menutupi itu gitu. Intinya gitu. Padahal cuma bisa tidur ya, bukan ibadahnya jadi hebat gitu ya, atau bukunya menginspirasi sehingga mendapat pencerahan dia gitu ya. Bagi orang sih biasa aja ya. Bagi orang yang normal-normal aja itu biasa aja. Bisa tidur itu nggak sesuatu yang bermanfaat, nggak sesuatu yang istimewa ya. Tapi bagi orang yang seperti wanita ini dan saya, bisa tidur adalah rezeki yang Allah berikan yang sangat luar biasa gitu loh. Bukan biasa lagi, sangat luar biasa ya. Di kisah ini adalah seorang istri dan 2 anak dan suami yang bekerja dengan mapan ya, di sebuah perusahaan yang terkemuka di Jakarta gitu kan ya. Nah, punya rumah, sebuah komplek, intinya mapan ya secara dunia. Punya semualah. Anak 2 lucu-lucu, masih merangkak yang 1. Nah, ada suatu malam itu wanita itu tuh diundang di pesta sama salah satu kawannya itu. Waktu izin sama suaminya ya, sepertinya suami tuh kayak keberatan, kayak gak ridho gitu ya. Sama banget tuh kayak suamiku ya kan, kalau dimintain izin apa-apa ya mau keluar itu gak ridho, kayak keberatan gitu, padahal cuma sebentar gitu ya kan. Tapi istri itu bilang ya ke suami bahwa suami itu gak boleh egois gitu ya. Kamu itu nggak usah egois, kamu nggak boleh egois gitu. Masya Allah, sama banget ini kisahku, cuma beda ceritanya aja kalau aku. Gitu ya. Dan istri itu bilang kalau suami pergi selalu diizinin gitu. Tapi kenapa kalau istri pergi sebentar aja ya nggak dibolehin, nggak diizinin gitu ya kan. Kalau ya sampai suami itu seharian pergi nggak pamit, misalkan nih ya, apa-apa gitu, kalau suami kalau alhamdulillah pamit selalu gengs. Terus intinya itu selalu diizinin gitu loh, nggak keluar seharian, bahkan nggak pulang ya kan, itu selalu diizinin. Kenapa kok kalau istri itu sebentar aja ya perginya itu dicariin, nggak diridoin gitu loh, intinya malah kita sendiri yang dosa ya. Nah, istrinya tetap kekeh pergi walau nggak mengizinkan, nggak meridoi ya. Ini suaminya tidak ridho ya, sama sekali nggak ridho gitu. Nah, pesta dilaksanakan di sebuah restoran mewah. Teman-temannya udah pada bubar ya jam 9 sampai atau setengah 10 gitu ya, intinya di waktu itu. Tapi wanita ini itu ceritanya mau ngasih pelajaran gitu, balas dendam gitu ke suaminya. Linda pun juga sama kayak gini pernah ya. Mau aku buat tahu rasa ya suamiku, biar dia tuh tahu rasanya susahnya jadi aku tuh seperti apa. Seperti itu dulu Dinda ya gitu gengs ya, belum tahu dosa, belum pengen gitu ya mencari jalan surganya ya, masih istilahnya hatinya itu gak tenang sama sekali gitu ya, masih cinta manusia yang berlebihan gitu ya, gitulah intinya pokoknya. Nah, seperti itu. Nah, rasanya itu pengen gitu yang merasakan yang apa yang kurasakan gitu intinya. Dan dia ini tidak pulang sampai jam 10, setengah 11-an ya baru pulang. Waktu masuk komplek ramai sekali gitu, ada mobil pemadam kebakaran berjejer. Dia panik, dia berpikir siapa ya rumahnya yang kebakaran gitu ya. Betapa sangat terkejutnya, dan wanita itu lalu pingsan ketika menemukan rumahnya sendiri yang kebakaran. Ya Allah, nolongso banget ya kan. Keluarnya itu cuma sesaat ya, cuma sementara gitu ya, cuma sebentar aja, tapi menderitanya itu selama-lamanya gitu ya. Waktu pingsan, bangun-bangun di rumah sakit ini, ketika sadarkan diri ya, waktu sadarkan diri dia berharap gitu pingsan kembali dan gak bangun-bangun lagi, alias dia meninggal gitu ya. Ketika wanita itu diberitahu bahwa meninggal dunia ya suami dan anak pertamanya itu, tersisa itu adalah anak kedua yang merangkak dengan keadaan kulit yang sudah terbakar, dengan luka bakar ya, yang buat sampai dia itu hidup dalam keadaan tidak normal karena terbakar itu tadi ya gengs.
gitu. Sejak hari itu wanita ini tuh selalu mengutuk diri sendiri yang tiada henti, selalu ngerasa bersalah, dihantuin perasaan-perasaan ya yang gak menyenangkan gitu, bertahun-tahun lamanya, sehingga dia putuskan untuk memindahkannya gitu, dan tidak bergaul dengan orang-orang seperti pada umumnya ya. Biasanya kan orang-orang tuh bergaul ya kemana-kemana gitu. Kalau ini cenderung menutup diri, tidak mau bergaul dengan siapapun itu gitu ya, karena ya malu gitu kan. Anaknya itu cantik sebetulnya ya, dan secara kecerdasan anak ini tuh di atas rata-rata orang pada umumnya gitu sebetulnya ya ini. Tapi wanita itu tuh malu. Setiap melihat anak itu keinget kejadian 15 tahun yang lalu gitu, 15 tahun silam, jadi benci dengan anak itu. Wanita itu tuh setiap hari bekerja, hari-harinya itu disibukkan gitu. Benci dia dengan musim liburan gitu. Karena apa? Kalau liburan itu gak sibuk gitu jadi pikiran gitu. Jadi dia kayak selalu terbayang-bayangkan gitu ya dengan 15 tahun waktu kejadian itu gitu, gengs. Nah, pokoknya apa ya, enakan kerja lah ya daripada enggak kerja gitu, intinya gitu. Wah, wanita ini pun semuanya dijalaninya ya seperti Dindra dulu, apapun itu ku jalaninya, tapi hati itu enggak ada tenang-tenangnya. Sholat udah 5 waktu, sholat udah ini itu, tapi enggak ada tenang-tenangnya sama sekali ya. Bahkan dicintai suami itu merasa kayak benci banget gitu loh, gengs. Tahu kan ya perasaannya seperti itu gitu. Sekarang dicintain sedikit itu ada, ya Allah, masya Allah, bersyukurnya itu luar biasa gitu. Karena apa? Sudah menemukan kuncinya gitu loh gitu. Oke ya. Terus bahkan disakitin pun sudah tidak terasa lagi gitu, sudah mikirnya bukan dunia lagi. Nah itu ya gengs ya, udah apa ya, udah pergi haji, umroh. Tapi kalau Dina belum ya, sholat ya, sholat gak pernah ditinggalinya. Nih pergi majelis taklim sampai jadi pasien psikolog, psikiater, dan dia dihadiri ya, menghadiri seminar-seminar, datang ke orang yang dia pikir tuh bisa meringankan bebannya gitu. Tapi itu semua tepatnya belum berhasil gitu ya buatnya. Jadi nggak ada berhasilnya, belum ada gitu, nggak ada apa ya apa hasilnya lah ya, endingnya itu belum ada gitu. Dan ketika itu ada paketan dari temennya ya kan, dan apa itu isinya, buku isinya gitu ya. Dia awal menganggap remeh, siapa ya gitu Ustazah Limal Idris tuh siapa gitu ya. Aku dulu juga gitu sebelum mengenal dan mencintai beliau sampai saat ini ya gitu ya, sampai ketika hatiku ditenangkannya itu, aku tuh siapa sih Ustazah Limal Idris gitu. Bahkan ya Dindra itu sampai 1 bulanan ya, pokoknya setelah dikasih tahu sama temanku itu, aku tuh belum terketuk gitu hatiku ya, masih ke dokter Aisyah Dahlan itu, udah masih ke situ aja gitu, nggak pengen gitu kenal apa sih Ustazah Limal Idris gitu kan ya, kayak meremehkan gitu loh gengs ya. Tahu kan ya kalian kayak gitu, apa sih ini, Allah paling ya seperti yang lain-lain gitu. Kayak aku tuh kurang suka gitu ya dengan kajian-kajian yang mengandung panjang-panjang dan apa gitu, yang seperti yang Dindra pernah bilang waktu ketemu YouTube-nya, aduh minta ampun aku males gitu ya, baca ngedengerinnya itu males banget gitu. Tapi setelah tahu di TikTok Ustazah Limal Idris itu ya, sampai akhirnya aku ikutin apapun yang dia bahas, apapun yang dia bicarakan tuh selalu aku laksanakan gitu. Apapun itu tuh aku yang diajarin itu kayak aku amalkan aja gitu gengs, dengan ikhlas gitu loh, dengan senang hati gitu, nggak apa ya, nggak susah, nggak gimana ya, ini tuh rumit kayak gitu, nggak kayak gitu lagi gitu. Kayak udah aja gitu, ngalir aja gitu ya, apa kajian beliau ya udah aku ngikuti beliau gitu ya kan. Nah ini ya nggak terkenal juga, jadi mungkin malas kali ya bacanya gitu. Aku dulu kayak gitu persis banget gengs, beda ceritanya ini ya dengan kebakaran dan lain-lain. Buka TV ya yang nggak ada yang menarik ya kan, buka bacaan nggak ada yang menarik. Terus keinget gitu ya buku yang dikasih temen yang dibaca sampai di cerita wanita di situ tuh mulai gitu dia tertarik ya kan ya. Pertama itu kayak apa ya, nggak tertarik sama sekali. Sama aku pun juga kayak apaan sih gitu ya kan, aku kurang suka membaca gitu buku-buku atau
cerita-cerita yang nggak apa ya gitu kan, apa gitu, nggak sama sekali tertarik gengs, sampai sebegitunya tertarik gitu ya dengan kisah-kisah beliau, dengan apa ya, cara beliau yang lebih mendekatkan diri ke Allah, ke Nabi gitu kan ya. Itu tuh mulai dari situ tuh aku jadi kayak apa ya, semakin ingin mengenal beliau lebih dalam gitu loh gitu. Karena apa? Karena beliau ini yang membuat kecintaanku tuh sama Allah tuh lebih besar gitu daripada ke manusia gitu ya, yang hanya ya yang cuma buat onar gitu loh, paham ya kan? Jadi kayak aku tuh udahlah gitu, cinta manusia itu dikejar gak ada habisnya gitu kan ya, gak ada indah-indahnya, kayak selalu ujung-ujungnya juga dikecewakan, sekarang dibahagiakan, besoknya dikecewakan, dikecewakan gitu terus kan ya. Tapi kalau kamu cinta sama Allah, sama Nabi, itu tidak mungkin dia mengecewakan kayak gitu-gitu gengs. Jadi mengetuk hati kita itu untuk selalu pasrah ya dalam setiap keadaan, tetap berusaha, tapi semua hasilnya itu dipasrahkan saja gitu. Nah ini part satunya ya gengs ya, masih ada part-part selanjutnya ya, ditunggu jika kalian tuh suka gitu ya dengan ceritanya. Kalau Dinda sih sangat-sangat suka dan bermanfaat banget gitu ya tuh. Semoga aja ya dengan ini tuh kita bisa belajar apa ya, kalau misalkan kemapanan itu bukan segalanya sumber kebahagiaan ya. Terus yang kedua itu kalau misalkan suami itu tidak meridhoi, ya udah nggak usah pergi ya kayak gitu. Terus harus menerima anak apapun itu gitu ya, seperti apapun itu anak kita gitu, jadi harus diterima gitu. Oke, alhamdulillah sekian dulu geng video dari Dinda. Semoga kalian sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Doa terbaik untuk kalian. Thanks for watching geng, please stay permanen ya. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.